Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sungguh ku cinta Kau, Yesus. Ku ingin selalu bersamamu, Tuhan, di setiap musim hidupku. Engkau selalu ada, selalu beserta. Oh, Yesus, I love you, Lord. I love you, Lord. Tiada yang sepertimu, tiada yang menggantikanmu dalam hidupku. Hanya Engkau segalanya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus,
tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar saudaraku yang terkasih? Kita semua berharap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan bahkan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih percayakan kepada kita untuk kita bisa menikmati hidup. Kita bersyukur, kita punya Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat baik bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, mari saya ajak untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk menjadikan firman Tuhan itu menjadi bekal dalam seluruh hidup kita. Untuk hari ini, pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita ambil di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15, ayat 57 sampai 58. Firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kekalahan, tetapi roh kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, yang pagi hari ini, kita rindu menjadi orang pemenang. Rindu menjadi orang yang sukses. Rindu menjadi orang yang berhasil. Kita rindu orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kerinduan tersebut itu sangat baik bagi kita. Itu semua tidak salah. Semua rindu menjadi orang berkemenangan tentunya. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang menginginkan kegagalan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kekalahan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kelemahan. Tidak ada seorang pun yang ingin merancangkan kegagalan dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun menjadi orang yang kalah dalam hidupnya. Kita pasti rindu menjadi pemenang. Kita pasti rindu menjadi orang yang memiliki kemenangan
dalam seluruh kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang membentuk kita, dan Allah yang menyelamatkan kita. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Tuhan menyelamatkan kita. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Dia bukan Allah yang kalah. Dia bukanlah Allah yang tidak mempunyai rancangan dalam kehidupan kita. Allah memiliki rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Siapapun kita di sini yang pagi hari ini, Allah memiliki rancangan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita. Rancangan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Rancangan yang Tuhan sediakan bagi kita, rancangan yang Tuhan berikan kepada kita, rancangan yang sangat baik. Rancangan yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh keberadaan kita. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya yakin kita semua dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan kepada kita, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Kita bersyukur, kita punya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki kita supaya kita menjadi pemenang. Baik dalam kehidupan yang nyata, ataupun dalam kehidupan roh, kita menjadi pemenang. Ingat firman Tuhan dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Dikatakan di sana dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam kehidupan sekarang ini atau kehidupan nyata kita dapat menjadi orang yang sukses, dapat menjadi orang yang berhasil, atau orang yang mendapatkan kemenangan. Kita mendapatkan semuanya itu mungkin mudah bagi kita. Tetapi bagaimana dalam kehidupan rohani kita? Apakah kita dapat menjadi orang yang lebih daripada pemenang? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin itu kita pasti dapat menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Sebab kita punya Tuhan yang sangat baik. Sebab kita punya Tuhan yang berkuasa. Sebab kita punya Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita. Yang mengasihi kita. Di dalam kedahsyatannya, dalam kuasanya, dalam segala tindakannya untuk membuat kita menjadi orang-orang pemenang. Dalam segala tindakannya untuk menolong kita dan menjadikan kita sebagai pemenang. Sesuatu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa, yang menjadikan kita bisa menjadi pemenang. Tapi ada hal yang harus kita lakukan untuk pagi hari ini. Ada hal yang kita harus lakukan, ada dua hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan atau apa yang Tuhan berikan kepada kita dan terus ada dalam hidup kita. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita mau menjadi umat pemenang yang diberkati oleh Tuhan, tentu yang pertama dikatakan kita hidup bergaul intim dengan Tuhan.
hidup bergaul intim dengan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jika kita bergaul intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kita pasti ditolong oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 dikatakan dengan firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa orang-orang yang takut akan Tuhan? Saudara dan saya. Dan bahkan ketika kita takut akan Tuhan, Dia Tuhan yang berjanji dan memberitahukan kepada kita semua yang terbaik. Ketika kita bergaul karib kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, termasuk kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita. Di dalamnya ada keberhasilan dan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan di sana. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudaraku, artinya dikatakan sini, orang yang bergaul karib dengan Tuhan atau yang melekat kepada Tuhan, yang mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan, akan diluputkannya, akan dibentengi Tuhan, bahkan disertai oleh Tuhan. Dan bahkan dikatakan doanya Tuhan pasti jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Bergaul intimlah dengan Tuhan. Supaya apa yang Tuhan janjikan itu, apa yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi umat pemenang. Dan itu akan kita dapatkan karena kita bergaul intim dengan Tuhan. Saudaraku, yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, untuk kita mendapatkan kemenangan dan bahkan lebih daripada pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia ini memang selalu diwarnai atau berbagai-bagai macam masalah, pergumulan. Saudara, pergumulan yang begitu banyak yang kita hadapi di akhir-akhir ini, mungkin di hari-hari ini. Ayo kita mulai mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tentu kita tidak mendapatkan apa-apa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi umat yang kalah. Umat yang tidak berdaya. Umat yang tidak ada kekuatan. Atau tidak ada mengalami kemenangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan. Baik ia akan tinggal di tanah angus, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kehidupan yang penuh berkat dan menikmati kemenangan. Beda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka dikatakan terkutuk, tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kehidupan yang penuh berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya saudara dikasih Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Walaupun ada tahun kering, walaupun mungkin musim kemarau, dia tetap hijau subur dan menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya berkemenangan dan berhasil. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhanlah keberhasilan kita. Jadi mari saudara dikasih Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan dan keberhasilan. Karena kemenangan itu tentu datangnya dari Tuhan. Kemenangan itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, tetapi karena kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Amsal 21 ayat 31b dikatakan di sana, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi kemenangan kita ada di tangan Tuhan. Menjadi umat pemenang itu datangnya dari Tuhan. Oleh itu mari kita mengandalkan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, niscaya kita menjadi orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Ayo kita raih itu. Ayo kita ambil itu dengan kita bergaul intim dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini. Percayalah, ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, andalkan Tuhan di dalamnya, undang Tuhan di dalamnya, sehingga aktivitas kita, pekerjaan kita yang dipercayakan kepada kita, kita akan dapatkan berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan kita menjadi umat pemenang. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh bergaul intim dengan Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati kami. Sebab Engkaulah sumber berkat itu, Engkaulah sumber kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari Roh Kudus, pakai kami Tuhan untuk kami boleh melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati kami semua yang ada di tempat ini pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan sepanjang hari, bersama Yesus ada berkat, bersama Yesus ada damai sejahtera, bersama Yesus ada kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan untuk sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.